Selamat malam, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Atas, Pak Humas, serta yang saya banggakan untuk rekan-rekan media mitra Polres Probolinggo. Di pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan press conference terkait dengan kejadian penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satlantas Polres Probolinggo, yaitu dengan dasar LPA _347 _9 Romawi _2025 _SPKT Satlantas Polres Probolinggo Polda Jawa Timur tanggal 14 September 2025 terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan TKP di Jalan Raya Bromo kilometer 110 Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Terkait dengan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 11.45, yaitu terjadi kecelakaan antara kendaraan bus Hino Indis 88 Trans dengan nopol P7221 UG yang dikemudikan oleh saudara AB dengan membawa 52 orang penumpang, yaitu merupakan rombongan dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember sepulang dari kegiatan berwisata di Gunung Bromo. Bus menabrak pembatas jalan, dinding tebing, lalu menabrak sepeda motor dan berhenti setelah menabrak pagar tembok warga yang mengakibatkan korban meninggal dunia 8 orang, yaitu 6 orang di TKP dan 2 orang meninggal dunia di rumah sakit. 44 orang mengalami luka-luka serta mengakibatkan kerusakan pada pembatas jalan, sepeda motor, dan pagar tembok. Selang 2 hari, tepatnya hari Selasa tanggal 16 September 2025, didapatkan informasi bahwa 1 orang korban yang luka-luka akhirnya meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Jadi total korban jiwa adalah 9 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Adapun langkah-langkah dari Satlantas Polres Probolinggo, yaitu kita sudah melaksanakan proses penyelidikan yang mana berawal dari laporan masyarakat terkait bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 jam 11.45 telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan TKP di Jalan Raya Bromo kilometer 110 Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Atas laporan tersebut, petugas dari Satlantas Polres Probolinggo serta Polsek Rayon setempat segera mendatangi TKP. Pada pukul 12.15 petugas sudah berada di TKP dan segera untuk mengevakuasi korban dengan dibantu oleh ambulan kendaraan dinas Satlantas, yang mana kita bagi penanganannya ke beberapa fasilitas kesehatan, antara lain ke Puskesmas Sukapura, Puskesmas Lumbang, Puskesmas Wonomerto, Rumah Sakit Arozi, Rumah Sakit Kongas, dan RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo. Kemudian setelah semua korban terevakuasi, unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo segera melakukan olah TKP, kemudian mendapati fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan dan situasi jalan dari arah Bromo menuju kota Probolinggo. Sebelah kanan kiri jalan ada parit atau selokan, kemudian sebelah selatan jalan ada pembatas yang membatasi dengan tebing. Kondisi jalan turunan menikung ke kiri. Posisi akhir kendaraan bus Hino Indis 88 dengan nopol P7221 UG di depan rumah warga dengan posisi miring ke kanan karena roda ban kanan terperosok ke selokan dengan mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian bodi depan serta bodi samping yang dominan sebelah kanan mulai dari depan hingga belakang. Kemudian yang ketiga, ditemukan adanya tapak ban di badan jalan sebelah kanan sepanjang 35 meter lebih mengarah ke pembatas jalan yang merupakan awal benturan. Adanya bekas benturan di pembatas jalan hingga ke posisi akhir bus sepanjang 60 meter. Kemudian kerusakan pada kendaraan bus Hino Indis 88 Trans di bagian bodi depan, bodi samping kanan dominan sebelah kanan dari depan ke belakang, kursi penumpang seat 3 yang posisinya dominan di depan sebelah kanan berserakan atau terlepas dari pengaitnya. Kemudian persneling kendaraan bus masuk pada gigi 3, kemudi atau setir mengarah ke kiri. Kerusakan pada kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol N2856OE di bagian bodi belakang. Kemudian dari hasil pengecekan kondisi kelayakan bus, seluruh administrasi bus dari mulai STNK, buku, KIR, kartu
kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan wisata, SIM B2 umum sopir dalam keadaan lengkap. Sehingga dari hasil penyelidikan tersebut ada dugaan sementara bahwa adanya gagal fungsi rem. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18 WIB segera kita tingkatkan dari proses penyelidikan kepada proses penyidikan. Kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sejumlah 13 orang yang terdiri dari 1 orang kernet, 1 orang saksi tour leader, 3 orang saksi di TKP, 3 orang saksi penumpang bus, 4 orang saksi pihak PO bus, dan 1 orang sopir bus. Kita juga melaksanakan pemeriksaan terhadap ahli, yaitu ahli transportasi, melaksanakan koordinasi secara intensif dengan KNKT dan tim TAA dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dari hasil penyidikan tentunya didapati beberapa fakta-fakta bahwa yang pertama adalah sistem rem tidak berfungsi dikarenakan terjadi brake feeding, di mana terjadi proses panas berlebih di ruang tromol, yaitu antara tromol dan kampas rem akibat dari penggunaan rem secara simultan pada kondisi jalan menurun. Kemudian ditemukan jejak serbuk hasil gesekan panas antara tromol dan kampas, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan masih berbau sangit atau berbau besi terbakar. Kemudian cek sampling kondisi tromol dilakukan pada ban belakang belah kiri, ditemukan bahwa terjadi keausan tidak rata pada tromol dengan variasi alur 0,5 sampai dengan 1 cm, dan ditemukan keausan tidak rata pada kampas rem. Kemudian kondisi rem tidak berfungsi berdasarkan keterangan driver saat berada kurang lebih 2,5 km sebelum lokasi laka, sehingga kondisi geometri jalan menurun dan tikungan tajam dengan sudut turunan rata-rata 4-5 derajat dan sudut tikungan 90-120 derajat. Kemudian sewajarnya kendaraan bus Hino harus menggunakan persneling gigi rendah yang dianggap bisa mengantisipasi laju kendaraan pada posisi jalan menurun. Keterangan dari sopir juga belum jalan menurun itu merubah persneling dari gigi rendah menjadi gigi tinggi, yaitu gigi 3. Driver juga pada saat jalan menurun ini menekan pedal rem secara panjang dan berulang-ulang sehingga menyebabkan kampas rem bau gosong atau sangit. Adapun kami sampaikan di sini terkait dengan pemeriksaan dari tim TAA Polda Jatim bahwa yang pertama adalah range titik awal benturan bus hingga titik bus berhenti sepanjang 60 meter tidak ditemukan jejak pengereman. Kemudian terdapat benturan cukup panjang pada dinding kanan jalan dari arah atas ke bawah dan kerusakan pada ujung sisi kanan kemudi hingga ke belakang. Kemudian dari tim TAA menduga bahwa kecepatan bus sebelum lokasi tabrakan diperkirakan 82 km per jam. Sehingga dari TKP dan juga dari penyidikan yang sudah kita laksanakan, kita melakukan penyitaan. Yang pertama adalah kendaraan merek Hino, kedua adalah 1 lembar STNK dengan nopol P7221UG atas nama PT Indrajaya Bersama, 1 lembar SIM B2 umum atas nama saudara AB, 1 lembar KIR nopol P7221UG, 1 lembar kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan wisata yang berlaku sampai dengan 3 Oktober 2025, 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, dan 1 lembar STNK nopol N2856OE atas nama Juliana Ujilasari. Dari persesuaian alat bukti, penyidik meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka, yaitu driver bus atas nama AB. Kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan di rutan Polres Probolinggo. Yang bersangkutan terdapat kelalaian dan kurangnya sopir bus dalam menguasai tata cara mengemudi kendaraan bermotor, di mana sopir bus melakukan pengereman secara berulang-ulang sehingga mempengaruhi pada sistem rem yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan kendaraan serta ke rumah. Atas kejadian tersebut, maka saudara AP kita jerat dengan pasal 310 ayat 4, ayat 3, ayat 2, dan ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Kemudian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan kembali bahwa Satlantas Polres Probolinggo juga sudah merekomendasikan pada PU agar dapatnya diberikan jalur darurat di sekitar jalur wisata Bromo. Kemudian juga kita sudah merekomendasikan
mengingatkan kepada Dinas Perhubungan terkait agar dapatnya melaksanakan ramcek pada setiap weekend terhadap kendaraan-kendaraan yang beroperasi di sekitaran Bromo. Kemudian kami juga menghimbau kepada semua pengendara kendaraan bermotor diharapkan melengkapi surat-surat berkendara serta memahami tata cara berkendara yang aman sehingga jadikan keselamatan sebagai kebutuhan.